Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide kreatif akan membagikan suatu ilmu yang sedikit untuk pemula ya. Ini khusus untuk pemula yang baru mengenal kipas angin, belajar kipas angin. Silakan disimak, kita sama-sama belajar bagaimana kondisi kipas angin ini. Kita sama-sama memperhatikannya ya, dari segi kerusakannya ternyata tidak hidup. Kita bantu putar-putar pun tidak hidup, tapi berdengung ya, ada getarannya. Mati total tapi ini berdengung. Asrotornya macet. Jadi apabila ada yang sama di rumah, kipas anginnya sama, coba kita bantu putar-putar dan kita colokin listrik. Hati-hati ya, mungkin ada getaran atau berdengung. Ini bisa menjadikan suatu solusi, bisa diperhatikan kembali. Mudah-mudahan bisa hidup kembali tanpa harus dibawa ke tempat tukang servis, khususnya di waktu malam hari. Mungkin matinya kipas angin malam hari atau di waktu bengkel udah tutup, kan bisa dikerjakan sendiri. Jadi caranya seperti ini. Kondisi mati total tapi masih ada berdengung, berarti gulungan hidup. Gulungannya hidup ya, seperti ini contoh gulungan hidup. Ternyata ini udah ditetesin minyak ya sama yang punya. Udah ditetesin minyak tapi masih tidak hidup. Iya. Setelah ditetesin minyak berapa kali masih tetap tidak berputar, cuman berdengung ya. Jadi solusinya itu seperti ini ya. Sebenarnya sangat mudah apabila kita mempelajarinya ya. Di waktu kipas angin mati di malam hari ya, mungkin keadaan darurat, bisa ditangani dengan pertolongan pertama. Jadi bahasanya pertolongan pertama ya, apa yang harus kita kerjakan itu sangat penting juga ya. Sebelum kita bawa ke bengkel atau ke tempat tukang servis, kita coba tanganin dulu di rumah sendiri ya. Ini yang depan kondisi bagus, tapi yang macetnya nih di belakang ya. Kita akan membuka gearboxnya yang di belakang ini, karena permasalahannya di belakang ya, kerusakannya. Di tandanya ini kotor sekali ya. Ada hitam-hitamnya. Sebab kita akan mengeluarkan secara pelan-pelan ya, jangan keras-keras, nanti mengakibatkan dinamonya rusak. Nah, ini udah bisa kebuka, ternyata memang betul. Dilihat dari asrotornya ini rusak ya, bosingnya rusak, macet dan rusak. Ini dinamo udah pernah diperbaiki. Jadi untuk mengetahui bosing rusak ya, contohnya macet ya, yang depan ini kan tidak macet, bagus. Yang belakang macet, terus tidak berputar, seret. Ini juga udah kita cek dulu, ternyata udah goyang, jadi udah oblak. Kalau udah oblak seperti ini, mengetahui kondisi ini kan rusak. Yang belakang ya, kalau yang depan kan tidak rusak. Yang depan ini bagus, tidak oblak ya, tidak bermasalah, tidak perlu diganti. Yang belakang yang bermasalah. Nah ini kan oblak nih, goyang. Jadi kalau udah goyang, udah oblak ini, menurut saran saya ini harus diganti. Karena ini juga udah kotor, tandanya kotor, yaitu menjadikan suatu rusak bosingnya. Kita akan membukanya, kita cukup menggunakan paku ya. Paku kan banyak di rumah ya, paku. Kita ketok-ketok aja yang ada lubangnya ini. Nah, setelah kita ketok-ketok nanti akan lepas sendiri ya, akan lepas. Nah, di sini busanya ini kan kering. Tandanya karena tidak pernah ditetesin oli ya, jadinya kering. Kenapa kok posisi bisa kering ya? Karena di belakang. Kalau di belakang kan tidak bisa ditetesin oli. Memang posisinya juga tertutup ya kan, jadi tidak bisa ditetesin oli. Jadi akibatnya
busa menjadi kering dan jadi korbannya adalah bosing. Kita akan ganti bosingnya, bisa juga mengganti bearing, itu lebih bagus. Nah, apabila kita tidak bisa, mungkin tidak ada yang tidak bisa masang bearing atau repot ya kan, kita bisa mengatasinya. Kita tambahkan busa di sini nih, kita akan tambahkan busa supaya bosingnya ini harus basah oli. Kenapa sih harus menggunakan oli? Itu sangat penting sekali ya. Kita tambahkan busa atau kita tambahkan tisu di sini. Ini harus posisinya harus nempel ke bosing, lalu kita siram-siram oli atau minyak. Yang penting basah, asal jangan basah air ya. Yang penting basahnya itu oli atau basah minyak nggak apa-apa, yang penting basah, jangan kering. Kalau kering kan nanti jadi rusak. Nah, tandanya seperti ini. Kalau kondisi seperti ini basah ya kan, bosing udah ganti terus dibasahkan seperti ini, fungsinya di waktu as rotor berputar kipas angin hidup ini akan sedikit-sedikit mencair dan bosing tidak akan kering. Jadi untuk menghindari daripada kerusakan, jadi tidak akan macet lagi ya. Cuman rutin kita harus menetesinya. Jadi dari rawatan ya kan. Lalu kita akan pasang kembali, kita akan paskan daripada penutupnya harus masuk semua. Nah, setelah masuk semua kita ketok menggunakan martil. Nah, seperti ini. Mudah sekali ya, tidak sulit dan tidak rumit. Siapapun bisa mengerjakannya, yang penting ada kemauan. Hilangkan rasa suatu keraguan. Kita harus percaya diri. Kita akan tambahkan sedikit tisu atau busa ya di sini nih. Kita tambahkan untuk supaya olinya itu bisa nampung di sini. Nah, kalau olinya bisa nampung banyak berarti kan jangka waktunya lama. Nah, di sini juga yang di depan ini kan masih bagus, tidak bermasalah karena sering ditetesin di depan ya. Kalau yang depan kan sering ditetesin jadi bosingnya ini bagus, tapi yang belakang kan tidak pernah ditetesin karena tertutup dengan gearbox. Nah, ini ya kan tidak pernah ditetesin oli. Jadi jangan ditetesin oli ya, kita copotin dulu gearboxnya, lalu kita teteskan dari sini. Menghindari daripada kerusakan bosing itu juga sangat penting. Depan dan belakang menjadi suatu rawatan rutin, mungkin 3 bulan atau 5 bulan sekali juga bisa. Ini sangat penting juga ya, karena untuk menghindari daripada kerusakan adalah salah satunya adalah rawatan. Jadi rawatan itu sangat penting, 3 bulan atau 5 bulan kita bersihkan kipas angin, terus kita tetesin oli di as rotor. Itu juga sangat penting sekali ya. Apabila kita membeli kipas angin juga ada suatu buku panduan, cara membuka, cara memasang, cara merawat, itu semuanya ada. Nah, kita tambahkan busa atau tambahkan tisu, kita selip-selipkan di pinggir-pinggirnya ini ya. Nah, setelah selip-selipkan lalu kita siram-siram oli atau minyak apa aja. Nah, kita bersihkan menggunakan lap. Jadi jangan sampai ada yang kotor. Semuanya harus bersih, jangan sampai ada yang kotor. Nah, kita perhatikan dari as rotor ini, apabila garis ya kita gunakan kuku. Ternyata ini tidak garis, licin alias bagus, tidak bermasalah. Apabila garis kita gunakan amplas nomor 2000 supaya hasilnya bersih ya, bening mengkilap, itu amplas 2000. Nah, kita akan teteskan sebelum pemasangan, ini wajib ya. Jadi sebelum pemasangan kita teteskan di as rotor. Nah, kita coba putar-putar seperti ini yang belakang supaya as rotornya juga menjadi basah. Kita teteskan oli
Juga kita harus membersihkannya dari gulungan, dari debu-debu ya. Gulungan ini sepul atau mesin, kita bersihkan menggunakan kuas. Jadi supaya tidak ada debu. Ternyata debu itu mengakibatkan macet ya, karena mungkin debunya dari tebal, jadi bisa nempel di as. Ini memang rawatan ya, rawatan membersihkan daripada debu. Tetesan oli itu sangat penting sekali ya, supaya as rotor bushing tidak macet. Bisa juga diganti menggunakan bearing, juga lebih bagus ya, lebih awet menggunakan bearing daripada bushing. Kita akan pasang bautnya. Nah, ini agak macet ya, macet sedikit. Kita bisa menyetelnya dari sini. Nah, kita ketok aja pelan-pelan ya, supaya lancar as rotornya ya. Kita menggunakan listrik. Apakah hidup berputar? Alhamdulillah hidup berputar. Putarannya juga kencang ya. Kita tahan tidak kuat. Nah, kita tahan menggunakan tangannya tidak kuat karena putarannya kencang. Yang tadinya tidak berputar akibat bushingnya rusak, sekarang sudah berputar kembali. Jadi cara memperbaiki kipas angin mati total ya. Jadi kalau umpamanya masih ada arus setrum listrik masuk, berarti gulungan masih hidup. Apabila tidak ada strom masuk, berarti gulungannya mati. Ini gulungannya hidup ya, karena ada getaran. Getaran menjadikan suatu tanda kipas angin hidup sebenarnya, cuma tidak bisa berputar. Tidak bisa berputar karena bushingnya rusak. Sebenarnya kalau ditetesin oli bisa ya, karena masalahkan di belakang, jadi yang punya tidak bisa netesin oli. Kalau yang depan kan bisa ditetesin oli, tapi yang belakang tidak bisa. Jadi yang belakang memang harus membuka tutupnya, terus membuka gearboxnya ya. Memang agak rumit atau sulit atau tidak tahu, tapi setelah nonton video ini ya, mudah-mudahan siapapun dimanapun bisa mengatasi kipas angin sendiri di rumah, tanpa harus kita mengganti kipas angin, tanpa harus kita menunggu bengkel buka. Kita bisa tangani sendiri. Jadi mudah-mudahan video ini yang kita buat mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan dibagikan kepada yang lain supaya ada informasi yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita ya, lewat Facebook atau lewat WA atau lewat apapun, kita bisa membagikan ilmunya. Nah, ini udah hidup, udah normal kembali, cuma mengganti bushing. Jadi sangat mudah sekali kita memperbaiki kipas angin. Apabila kerusakannya yang sama bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan sukses dan berhasil. Apabila masih ada kesulitan, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Insya Allah dibantu jawab dan dibantu solusinya. Mohon maaf apabila ada ucapan atau video yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.